Hadis selanjutnya berbunyi, wa an Uqbah. Oh, masih ada. Oh, sudah ya? Wa an Uqbah. Wa an Uqbah bin Amir, dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila qatla Uhudin fa shalla alaihim ba'da 8 sinina. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar ila qatla Uhudin, kepada orang-orang yang mati syahid waktu perang Uhud bersama Nabi. Setelah 8 tahun kejadian Uhud. Sholat di sini bukan sholat, karena sholat sudah sholat ini. Karena sholat di sini adalah langsung madhab Imam Syafi'i mau ditafsiri dengan doa. Dengan doa. Bahkan madhab yang lain juga mengatakan doa ini sholat, karena enggak disolati. Bagi yang mengatakan sholat pun sudah disolati waktu itu. Kalau madhab kita kan tidak. Madhab Imam Syafi'i adalah orang mati syahid adalah tidak disolati. Tidak disolati. Orang mati syahid. Karena Uhud mati syahid semuanya. Sholat sini madhab kita jelas tidak disolati, tapi doakan. Tapi menurut madhab lain mungkin. Tapi pun sudah disolati pada waktu itu, nggak perlu disolati lagi. Kalau yang mengatakan mati syahid juga disolati. Menurut kita tidak disolati, selesai. Sallallahu alaihim, Nabi datang ke makam-makamnya syuhada Uhud. Semoga nyampe semuanya nanti. Syuhada Uhud. Di sana ada Sayyidina Hamzah. Jadi kita bisa melihat Sayyidina Hamzah, di belakang kita nanti ada Bukit Uhud. Tempat pemanah-pemanah yang diletakkan Nabi di situ. Kemudian nanti kiri kanannya adalah gunung Uhud. Kemudian nanti agak menjauh berapa kilo begitu. Tempat waktu Nabi terluka. Nabi ke tempat tersebut untuk meredakan luka supaya ke sebuah tempat. Ramai, ada sebuah gua untuk Nabi istirahat di tempat tersebut. Dan tentunya dengan darah Nabi yang berceceran waktu itu. Dan kita mencoba naik ke gua tersebut. Memang agak naik ke atas, sempit guanya. Wallah alam bisawab. Yang jelas gua di gua itu adalah wangi. Harum. Harum sekali, kita mencium baunya. Sampai hari ini kita harum. Cuman ya mungkin kan dikasih minyak wangi dan sebagainya. Mungkin dikasih minyak wangi, cuman gelap. Kita masuk ke dalam begitu. Coba kita ambil begitu, tak genggam keluar. Rupanya kotoran kambing. Jadi kelihatannya memang tempat itu dikasih kotoran kambing biar tidak disanjung-sanjung menurut orang sana itu. Tapi ternyata masih ada wanginya di situ. Husnudzan kami adalah darah baginda Nabi SAW yang masih membekas di tempat tersebut. Biarpun dikasih kotoran kambing ternyata tidak bau busuk. Dan harum. Waktu itu belum ada larangannya. Waktu itu tidak tahu tahun berapa tuh. Katanya sekarang sudah tidak boleh naik ke sana. Nah, kemudian ada lagi itu nanti Sayyidina Nabi SAW di Uhud. Nah, ini sudah kisah 8 tahun yang lalu baru Nabi setelah itu datang ini mendoakan mereka. Bukan berarti sebelumnya Nabi tidak ziarah. Nah, ini ceritakan bahasanya ini adalah 8 tahun setelah kejadian Uhud. Tapi ini doa Nabi lah, ini yang dijadikan, yang dikesankan perawinya ini loh. Cuman ini kisahnya nggak seperti biasanya. Nabi kal muwaddi. Seperti orang yang ingin mengucapkan selamat tinggal. Lil ahya, bagi yang hidup, wal amwat. Maksudnya seperti pamitan Nabi itu kal muwaddi, orang pamitan. Tsumma tala'a ilal mimbari, kemudian naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar.
Mimbar itu adalah sesuatu yang ditinggikan untuk menyampaikan pesan kemuliaan. Maka disunnahkan, dianjurkan. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, hendaknya mengambil tempat yang lebih tinggi agar beda dengan yang lainnya dan bisa sampai pesan itu kepada orang dan bisa didengar. Bukan bab sombong atau tidak sombong, sombong urusan hati. Jadi dianjurkan membuat tempat, makanya ada mihrab, ada mimbar, ditinggikan supaya beda dengan yang lainnya, supaya terdengar juga suaranya. Nabi naik mimbar. Faqala inni baina aidikum faratun. Aku di tengah-tengah kalian adalah farat. Farat itu begini. Kalau kita mau pergi ke sebuah tempat, anggap saja rekreasi yang syar'i. Kita ingin pergi ke mana? Ke Kuningan ada tempat yang indah, ada di sana kita ingin baca satu kitab, ingin menyelesaikan, kita akan ke sana sambil rekreasi. Nanti di sana kita baca kitab selesai khatam Arba'in Nawawiyah misalnya, Oke. Rupanya ada 5 orang deh berangkat duluan nyiapin. 5 orang berangkat dulu. Maka 5 orang berangkat duluan namanya farat. Mendahului untuk menyiapkan gitu loh namanya faratun. Nabi kalau sudah faratun berarti mendahului Nabi. Ini mau kemana ini? Mau wafat dulu mau main. Ini faratun. Nabi yang menyiapkan, subhanallah. Maksud mana menyiapkan bagaimana? Sudahlah. Ini kelebihan keistimewaan baginda Nabi. Melayani umat beliau bukan di saat hidup, ternyata nanti ditunggu. Di haud, di telaga. Wa ana syahidun alaikum, aku menyaksikan kalian. Syahidun alaikum. Nabi mengatakan, syahidun, aku menyaksikan kalian. Yang diajak bicara ini adalah orang amwat, ada ahya. Berarti ada yang dibukakan oleh Allah kepada baginda Nabi. Bukan Nabi ya'lamul ghaib. Nabi tidak tahu yang ghaib. Tapi Nabi kadang diberi tahu oleh Allah sebagian dari hal yang ghaib. Termasuk akhbar hari kiamat. Kabar tentang berita masa lalu yang Nabi tidak menyaksikannya. Dikhabarkan itu ghaib. Atau tiba-tiba dibukakan semacam ini Nabi menyaksikan. Wa inna ma'idakumul hawdu. Tempat perjanjian kita untuk bertemu adalah haud. Ada telaga nanti. Telaga baginda Nabi SAW. Jadi umat nanti di saat umat Nabi yang sesungguhnya. Yang hatinya sambung kepada baginda Nabi. Di saat di padang mahsyar tidak bertemu, nanti akan tergiring ke telaga. Di sanalah ketemu baginda Nabi SAW. Kata Nabi, Nabi masih di dunia. Dalam keadaan beliau hidup. Wa inni la'anzuru ilaihi. Aku melihat haud itu. Min maqami hada, dari sini. Maksudnya aku melihat telaga itu dan ada kalian semuanya. Allah. Ini termasuk adalah hal gaib yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Nabi dengan wahyu. Tapi orang hari ini ngarang-ngarang. Dekat kuburan ngomong, ngapain saya ngobrol dengan ini? Karena nggak kuat dengan orang aneh-aneh begitu. Begitu tenangnya saya kalau ziarah Nabi langsung masuk ke kuburan, saya ngobrol dengan Rasulullah, ya Allah, kok nggak enak banget nih orang begini. Kadang memang ada orang cerita aneh-aneh. Memang kita menemukan orang-orang begitu tuh kadang, ya Allah, kok ada ya begitu tuh. Kita pernah di Hadramut itu ada orang Indonesia Raya. Orang itu memang ada, itu aja langsung, wah, saya mau ngobrol dengan Imam Haddad, saya mau ngobrol dengan Imam Idru, Sufyaqih Muqaddam, mau ngobrol. Kok berat banget nih bahasa-bahasa begini nih, ngobrol. Saya tidak kuat bahasanya. Karena saya nggak kuat, saya tidak ikut deh. Ada orang, maksudnya ada sebagian orang yang aneh-aneh begitu. Kalau Nabi kan bil wahyi, dengan wahyu. Memang ada selain Nabi, namanya namanya karamah. Tapi kan karamah itu ada hubungannya dengan ketakwaan yang sesungguhnya, kepatuhan dengan syariat. Juga ada tanda-tanda kalau dia nggak bohong. Nabi melihat, inilah anzur ilaihi min maqami hada. Aku melihat dari tempat aku berdiri. Aku saat ini melihat. Nabi waktu ngomong kita ketemu di telaga nanti. Itu melihat Nabi telaga. Telaga itu ada yang sebelum di surga. Ada telaga. Pertama adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Siapapun yang meminumnya dia tidak akan haus lama-lama.
Dan telaga di padang mahsyar itu Anda dapatkan kucuran dua aliran daripada Kautsar. Kautsar itu adalah sungai, bukan telaga. Cuman kadang disebut sebagai telaga Kautsar karena sungai Kautsar itu akan menuju pada telaga Haud, maka disebut sungai Kautsar, telaga Kautsar. Jadi sungai tajri min tahtihal anhar, yaitu loh Kautsar. Jadi ada, itu mengalir dari surga. Mengalir dari surga ke telaga, maka siapapun yang meminum akan tidak haus selama-lamanya. Kata Nabi, lalu Nabi menyampaikan, ternyata yang ada di telaga itu adalah orang-orang yang pecinta Nabi, pecinta Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan, ini sungguh aku lastu ahsya, aku tidak khawatir kepada kalian, hai sahabatku, yang masih hidup dan umatku yang akan datang setelah ini. Inni lastu ahsya alaikum an tusyriku, aku tidak khawatir kalian menyekutukan Allah. Jadi syirik itu tidak terlalu dikhawatirkan oleh Nabi. Enggak banyak terjadinya syirik kepada umat Nabi, enggak banyak. Nabi tidak terlalu khawatir. Karena iman kalau sudah kuat di hati, jauh, susah syirik. Sedikit sekali kasus syirik. Maksudnya enggak terlalu khawatir Nabi adanya syirik. Cuman di hari ini dikit-dikit orang dikatakan syirik. Ini kan masalah. Jadi masalah gede Nabi aja, inilah ahsya alaikum. Lastu ahsya alaikum an tusyriku. Aku tidak terlalu khawatir kalian menyekutukan Allah. Ada satu dua tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Ada orang murtad. Tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Berbondong-bondong murtad enggak ada. Walakin ahsya alaikumud dunya. Ini yang dikhawatirkan Nabi, dunia. Aku khawatir dengan dunia. Antanafasu fiha, antanafasu fiha. Yang aku khawatirkan terjadi kepada kalian lah inilah dunia yang kalian bersaing untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Nah, ini yang dikhawatirkan Nabi, antanafasu fiha, untuk bersaing dalam meraih dunia. Lihat kalau sudah orang berebut dunia itu agama yang dijual, Allah yang dijual, Nabi yang dijual, Nabi Muhammad. Gelar pecinta Nabi pun ternyata hanya untuk kepentingan dunia baginya. Sebab kalau nak pakai gelar Nabi nggak akan laku. Sehingga gelarnya Nabi, membawa nama Nabi dan sebagainya. Na'udzubillah. Nabi dijual untuk mendapatkan dunia. Allah dijual pakai sumpah dalam urusan dagang kecil aja, sumpah Allah dipakai. Tunggangi Allah, na'udzubillah, kendarai agama untuk mendapatkan dunia. Itu kan kekejian. Jika orang kafir Quraisy waktu itu adalah menyembah berhala, tujuannya menuju kepada Allah, salah. Tapi ini menggunakan Allah untuk sampai kepada berhala-berhala dunia-dunia, ini lebih kejam lagi. Maka muncullah orang-orang bermusuhan dengan saudara. Berebut kekuasaan dengan tidak memperhatikan etika. Kejam, serem. Bahkan orang-orang semacam ini digambarkan oleh Nabi, madhibani ja'iani. Ursilah fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i. Min khirsil mar'i. Alal mali wal jah. Jadi gambarannya kalau sudah orang terpedaya atau cinta ngejar dunia itu, maka menyeramkan sampai digambarkan oleh baginda Nabi, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin. Tidaklah dua serigala yang lagi lapar-laparnya dilepas di gerombolan kambing, itu lebih menakutkan daripada itu manusia yang rakus kepada dunia dan tahta. Coba suruh bayangin dulu serigala yang lapar. Satu serigala lapar saja sudah mengerikan, tapi ini dua serigala yang lapar. Serigala itu punya karakter, kalau melihat temannya itu mendapatkan dia nggak terima.
Dia sudah gigit di mulutnya kambing, lihat temannya gigit kambing, dia ingin merebut begitu. Terus jadi cepat rusak itu satu gerombolan kambing. Nah ini ternyata Nabi menyebutkan orang yang tamak kepada dunia dan tahta dan dunia, nah tidak lebih menyeramkan daripada serigala tadi. Apa lebih? Serigala tidak lebih menakutkan, serigala lapar tidak lebih menakutkan daripada orang ini. Jadi orang seperti ini lebih jahat, lebih serem, lebih kejam daripada serigala. Betul. Yang dibunuh siapa, yang dihancurkan siapa, nggak peduli. Nah ini khawatirkan Nabi. Qala kata Sayyidina Abdullah Uqbah bin Amir, fakanat akhir nadratin nadartu ila Rasulillah. Rupanya mendengar cerita Nabi begitu tuh kata perawinya ini adalah saat terakhir aku bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah itu adalah di akhir hayat beliau. Fi riwayatin, dalam riwayat lain, walakinni, bunyinya begini, walakinni akhsha alaikumud dunya, tapi ya aku khawatir kepadamu akan ada dunia ini, antanafasu fiha, untuk kalian berebut, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ada riwayat lain namanya wataqtatilu, kau berebut, berantem, berbunuh-bunuhan. Fatahliku, kemudian kau akan hancur. Kama halaka man kana qablakum, seperti telah hancur orang yang sebelum kamu. Berangan dengan saudara. Masya Allah dunia. Kalau Uqbah, Sayyidina Umar berkata, fakana akhiru ma ra'aitu Rasulullah SAW ala al-mimbar. Itulah saat akhir terakhir aku melihat Nabi di atas mimbar. Setelah itu tidak lagi. Fi riwayatin qala, dalam riwayat berbunyi, inni faratun lakum, aku adalah menanti dan menyiapkan untuk kalian. Allah, baginda Nabi SAW siapkan semuanya, telaga, surga. Wa ana syahidun alaikum, aku menyaksikan kalian, lihat kalian semuanya. Wa inni wallahi, sungguh demi Allah, aku la anzuru ila haudi al-an, aku melihat telaga saat ini. Bisa saja ini maksud telaga yang di surga, sambungannya tadi Kautsar. Maka ini adalah pendapat kita ahli sunnati wal jamaati, selain bukan Mu'tazilah, bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada hari ini. Al-jannatu wan naru makhluqatani, sudah diciptakan. Kalau tidak ada, Nabi tidak akan melihatnya. Karena sudah ada, maka Nabi melihat. Al-an, aku melihat sekarang. Wa inni utitu, aku telah diberi oleh Allah. Mafatih hazainil ardi, aku telah diberi oleh kunci gudang-gudang kekayaan dunia. Mafatih al-ardi, aku telah diberi oleh Allah kunci dunia bumi ini, kekayaan dunia. Maksudnya apa? Sebetulnya Nabi itu bisa saja minta gunung emas, bisa jadi emas, minta apa saja. Aku tuh kalau minta ya dikasih oleh Allah. Tapi kan kehidupanku bukan untuk dunia ini. Aku tidak hidup untuk dunia ini, akhirat. Sehingga aku ini kekasih Allah, kalau minta apa saja dikasih. Aku diberi oleh Allah mafatih, kunci. Wa inni wallahi, dan sungguh demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, aku tidak khawatir kalian rombongan sepakat menyekutukan Allah setelahku. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi aku khawatir kalian berebut tentang dunia. Berebut dengan dunia ini tidak berlaku kepada orang bodoh saja. Lihat, kiai meninggal dunia punya anak 2, ustadz muda ini rebutan kantin pondok. Nggak usah bicara tentang koruptor di tingkat kerajaan atau tingkat pemerintahan. Nggak usah jauh-jauh. Jadi ketua masjid aja nyogok itu. Memang luar biasa tahta ini dan harta ini. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Lihat. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Wal murad bis salati ala qatla Uhud, yang dimaksud salat kepada
orang-orang mati syahid Uhud adalah ad-du'a lahum. Mendoakanlah salatu, bukan salat al-ma'rufah yang biasa dikenal di saat orang melakukan salat jenazah, bukan itu. Masya Allah. Sampai di sini semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada hubbud dunya. Dan semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita dan tidak di hati kita. Semoga Allah mudahkan urusan dunia kita untuk akhirat kita. Dan semoga Allah menjaga akhirat kita sehingga tidak akan rusak oleh dunia yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah mengampuni semuanya, muliakan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.